Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Di kesempatan yang berbahagia ini, Allah tidak akan bosan dan tidak akan pernah berhenti memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, dan kita sebagai hambanya, marilah kita terus berupaya bersyukur atas segala nikmatnya. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah masuk Ramadan yang ke-6, ada yang ke-7 insya Allah, dan mudah-mudahan ibadah kita bisa maksimal di bulan Ramadan ini, karena para alim ulama, para orang-orang yang terdahulu, yang termasuk orang-orang alim, selalu berdoa seperti yang kita ucapkan, Allahumma balighna Ramadan, karena kesempatan untuk kembali ke bulan Ramadan itu adalah sesuatu banget buat kita semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah wajibkan kepada orang-orang yang sebelummu. Jadi sebelum Nabi Muhammad, para nabi yang lain juga melaksanakan, cuman mungkin tata cara dan sebagainya berbeda. La'allakum tattaqun, tujuan akhir dari diperintahkan berpuasa agar kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Secara singkat mungkin kami sampaikan, orang bertakwa itu beberapa ciri yang di dalam Al-Quran ada di dalam surat Al-Baqarah yang saya bacakan tadi itu, ayat 1 sampai ayat 4 ya, ayat 4, ayat 5. Di surat Ali Imran juga ada 133. Saya mencoba mengartikan dari ayat yang pertama dari setelah surat Al-Fatihah dalam Al-Quran, yang bacaannya adalah Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ini hanya Allah lah yang mengetahui maksudnya. Ayat yang kedua, Dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab itu dalam hal ini adalah Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi kita wajib mengakui bahwa Al-Quran itu benar-benar yang diturunkan oleh Allah kepada manusia yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nabi kita, Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, ya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang Dzalikal kitabu la raiba hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, kembali bertakwa, ya, bertakwa. Siapa saja yang dikatakan orang-orang bertakwa, maka ayat berikutnya adalah yang pertama, alladzina yu'minuna, orang-orang yang mengimani, bil ghaibi, dengan hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib ini adalah hal-hal yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Adanya surga dan neraka itu adalah gaib.
Siapa yang tahu atau pernah melihat gitu? Tidak ada yang pernah melihat, ya, kecuali orang-orang yang memang dipilih Allah untuk melihat. Salah satunya atau mendengarkan. Salah satunya adalah Nabi kita pada saat peristiwa Mi'raj, yang Rasulullah dihibur untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang gaib, apalagi tentang hari kiamat, misal kedatangannya kapan, tidak ada yang tahu. Kematian seseorang tidak ada yang tahu. Jodohnya seseorang tidak ada yang tahu. Ya. Wa yuqimunas shalah. Yang kedua adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Nah, kita tahu bahwa sholat itu bagian nomor 2 dari rukun Islam kita. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama syahadat, yang kedua adalah sholat. Dan sholat ini wajib. Sampai dia selama sadar wajib untuk melaksanakan. Wajib. Jadi wajib. Kondisi sakit apapun tapi dia sadar, wajib dilaksanakan. Tidak boleh ditinggalkan. Bagaimana caranya? Sesuai dengan kemampuan. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk dengan berbaring. Tidak bisa berbaring dengan gerakan, dengan kedipan mata. Tidak bisa dengan kedipan mata dengan hatinya. Kalau sudah tidak bisa apa-apa, dikuburkan, disolati, maksudnya disolati. Sudah tidak ada kewajiban apa? Sholat, tapi disolati, begitu ya, disolati. Itu yang kedua. Yang ketiga cirinya adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu orang-orang yang sedikit membelanjakan hartanya sebagian kecil untuk di jalan Allah. Di jalan Allah. Ada yang mengatakan begini, harta kita sebenarnya adalah harta yang kita belanjakan di jalan Allah. Yang lain yang kita makan, gitu ya, ya sudah untuk energi, ya. Setelah itu ada yang dibuang. Tapi yang dibelanjakan, tapi sekali lagi untuk nafkah itu kan sebenarnya seorang suami yang mencari nafkah itu juga ibadah, dan bisa jadi itu menjadi jariah seandainya itu untuk kepentingan yang memang dari 3 hal yang disabdakan setelah kita meninggal. Itu ayat yang ketiga. Jadi yang pertama tadi itu mengimani tentang hal-hal gaib, yang kedua mendirikan sholat, lalu wa mimma razaqnahum yunfikun, membelanjakan sebagian kecil dari hartanya. Ayat yang berikutnya adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Berikutnya adalah mengimani, yaitu orang-orang yang mengimani bima unzila, apa-apa yang telah diturunkan, ilaika. Ilaika ini kembali kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Kepadamu ya Muhammad, bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan mengimani apa-apa yang telah diturunkan kepada orang-orang yang sebelummu. Berarti sebelum Nabi Muhammad. Jadi artinya kita mengimani Al-Quran itu sendiri, dan wajib mengimani selain Al-Quran. Apa saja anak-anak? Selain Al-Quran sebelumnya apa saja? Ada kitab apa? Injil, Taurat, Zabur. Tapi yang kita imani adalah kitab yang memang murni berasal dari Allah. Kalau Injil yang sekarang itu sudah macam-macam versinya, gitu ya. Kalaupun disebutkan ya mungkin versi Basuni, versi gitu ya, sudah ada sesuai dengan, ya sudah versinya sudah beda. Karena sebenarnya di kitab Injil itu juga menjelaskan
ternyata menjelaskan akan Nabi Muhammad, gitu ya. Bahkan seorang pendeta pada saat zamannya itu menyampaikan, seandainya saja umurku panjang, begitu ya, dan menututi, gitu ya, saya akan mengimani dan mengikuti Nabi Muhammad. Tapi berbeda, gitu ya, beda. Berikutnya adalah wabil akhiratihum yuqinun, serta mereka, kita semuanya meyakini adanya hari akhirat, meyakini hari akhirat, dan itu adalah kehidupan kita yang nyata dan abadi. Alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam akhirat, sudah terakhir gitu. Dan itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Maka di dunia ini kewajiban kita ya mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal untuk akhirat kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita termasuk hamba Allah yang bertakwa. Bertakwa menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Gak peduli jabatannya apa, ya, hartanya banyak atau sedikit atau tidak, kaya atau miskin, yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Mungkin saya mungkin bisa jadi jauh berbeda dengan saudara-saudara kita yang kita anggap mungkin pakaiannya lusuh dan sebagainya. Bisa jadi ketakwaannya lebih tinggi daripada saya. Jadi begitu juga dengan kita semuanya. Kita berhusnudon bahwa kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.